Sore Pak Ridwan, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah Pak Firly, kabar saya baik-baik saja. Kabar Pak Firly gimana? Puji Tuhan Pak Ridwan, kabar saya pun baik juga. Sebelumnya terima kasih ya Pak Ridwan ya sudah mau hadir di room kita sore hari ini. Baik Pak Ridwan, kita ada waktu kira-kira 6 sampai 7 menitan lah untuk ngobrol sambil bincang-bincang. Bagaimana kalau kita langsung saja Pak Ridwan? Baik Bapak, silakan Bapak. Ya, sebelum kita mulai, Pak Ridwan, saya mau tanya nih, bagaimana kira-kira perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Apakah ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan di sesi kali ini, Pak? Oh iya Pak, perasaan saya saat ini sedikit dilema Pak. Ada sedikit permasalahan di jam olahraga ketika di lapangan Pak. Oh, begitu ya, Pak Ridwan ya. Jadi sebelum kita berbincang lebih jauh ini, Pak, kira-kira apa yang menjadi tujuan Bapak yang ingin dicapai dalam pembicaraan kita nanti ini, Pak Ridwan? Tujuan saya tuh ingin mendapat solusi dari permasalahan saya ini. Harapan saya ada pencerahan atau ide-ide baru setelah perbincangan kita ini, Pak. Oh, jadi seperti itu ya, Pak Ridwan ya. Coba Iya, Bapak Pak. sekarang silahkan ceritakan permasalahan yang Bapak hadapi di kelas yang Bapak ajarkan. Baik, Pak. Begini, Pak. Permasalahannya ada di kelas saya tuh, Pak. Ada dua orang siswa yang susah sekali mau ikut aktif dalam pembelajaran praktek ketika di lapangan itu, Pak. Iya. Eh, Disuruh praktek dia juga tidak mau tuh, Pak. Wah. Gitu, Pak. Bagaimana tuh Pak kira-kira dengan metode yang Bapak terapkan dalam metode pembelajaran Pak Ridwan tadi? Apakah menurut Bapak sudah cukup menyenangkan bagi anak-anak di kelas itu, Pak? Saya rasa sih sudah cukup menyenangkan, Pak, untuk metode pembelajarannya tuh. Coba Bapak sekarang ceritakan metode apa saja yang sudah Bapak lakukan dan terapkan ketika melakukan praktek mengajar di kelas yang Bapak ajarkan itu, Pak Ridwan. Baik, Pak. Metode yang sudah saya gunakan misalnya melakukan permainan, eh, terus tanya jawab dengan anak-anak secara tidak langsung. Dalam permainan itu anak-anak sudah melakukan praktek atau tujuan pembelajaran sebenarnya, Pak. Oh, jadi seperti itu ya Pak Ridwannya. Berarti menurut Pak Ridwan, metode pembelajaran yang Bapak terapkan itu sudah cukup menyenangkan ya Pak. Jadi Iya, Pak. sekarang menurut Bapak dengan metode yang sudah cukup menyenangkan itu, apakah ada yang menyebabkan kendala bagi anak-anak tersebut tidak ikut praktek saat di jam pelajaran Bapak? Itu mungkin penyebabnya itu, Pak, media yang saya gunakan tuh, Pak, saat passing bawah bola voli itu mungkin eh, media atau sarana yang saya pakai itu terlalu keras sehingga membuat psikologi anak-anak itu merasa sakit atau mereka jerah gitu, Pak. Mm-mm. Nah, kira-kira Pak Se- Ridwan nih, apa yang Pak Ridwan bisa lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Sepertinya saya itu harus memodifikasi sarana atau media pembelajaran yang saya gunakan tuh, Pak, supaya eh, untuk memotivasi anak-anak dan rasa ingin tahu mereka itu lebih kuat lagi, Pak. Oke, rencana yang sangat menarik ya Pak Ridwan ya. Iya, Pak. Jadi menurut Pak Ridwan ini bagaimana ukuran keberhasilan rencana yang akan Bapak terapkan itu nanti Pak Ridwan? Di sini kalau saya lihat untuk ukuran keberhasilannya itu apabila semua siswa atau murid itu sudah aktif dalam melakukan praktek yang saya ajarkan dan mereka merasa senang, Pak. Jadi seperti itu ya Pak Ridwannya. Nah, kira-kira Pak Ridwan, kapan bisa dilaksanakannya rencana aksi Pak Ridwan ini? Sepertinya minggu ini, Pak, insya Allah ya, Pak, minggu ini saya bisa melakukan praktek ini dan mudah-mudahan cuacanya selalu mendukung, tidak hujan, Pak, karena kalau hujan kami tidak bisa melakukan praktek itu. Oke Pak Ridwan. Gitu aja, Pak. Mantap sekali ya. Jadi ada istilah itu ikan sepat, ikan bagus, makin cepat lebih bagus Pak Ridwannya. Nah, sekarang bagaimana Iya, Pak. komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang ingin Bapak lakukan ini Pak Ridwan?
Saya berkomitmen untuk melaksanakan aksi ini mulai minggu ini. Kemudian saya akan mencari ide-ide berbagai dari sumber cara memodifikasi sarana olahraga sesuai minat yang anak inginkan. Oke, mantap Itu aja, sekali Pak. ya Pak Ridwan ya. Nah, kira-kira siapa saja nih Pak yang dapat mendukung rencana Bapak ini? Yang mendukung rencana saya ini tidak lepas dari teman sejawat, wali-wali kelas, kepala sekolah, Pak. Oke. Nah, bagaimana nih Pak Ridwan tindak lanjut yang Bapak inginkan dari sesi coaching kita kali ini, Pak? Saya akan melaksanakan rencana aksi sebagai solusi dari permasalahan saya di awal tadi, Pak. Mm-mm. Kemudian tetap berkomunikasi dengan Bapak untuk menyampaikan hasil rencana aksi saya ini, Pak. Oke Pak Ridwan, baik Pak Ridwan. Jadi saya turut senang juga Pak Ridwan sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak alami di kelas. Oh iya, Pak, semoga saya bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan dan mendapatkan hasil yang saya inginkan, Pak. Oke, baik Pak Ridwan, sepertinya kita sudah di ujung obrolan kita nih. Saya tunggu Pak ya kabar dari hasil rencana aksi yang akan Bapak terapkan nanti. Tetap semangat Pak Ridwan, selalu jaga kesehatan. Iya, Bapak, terima kasih Bapak Firly atas menemukan solusi saya ya, Pak. Ya, sama-sama Pak Ridwan. Sampai bertemu lagi ya Pak Ridwan ya. Semoga kita ada waktu lagi Iya, Pak, nanti sama-sama. kita ngopi bareng entah di mana itu Bapak turun ke Sintang. Jadi biar enak kita ngomongnya tentang permasalahan yang Bapak alami ini. Jadi saya ucapkan terima kasih ya Pak Ridwan ya sekali lagi. Selamat sore. Sore, Bapak. Oke Pak Ridwan, saya mau tanya nih Pak Ridwan. Siapa lagi? Setelah Iya, sesi Pak. ini tadi, kira-kira apa yang Bapak rasakan Pak saat saya mengcoaching Bapak? Yang saya rasakan itu sedikit canggung dan jawaban dari pertanyaan Pak Firly. Jadi dengan melakukan coach ini, alhamdulillah permasalahan saya sudah mendapat solusi gitu, Pak. Itu aja, Pak. Ya, terima kasih Pak Dan saya Ridwan. sedikit senang dan gembira, Pak, karena bisa ngobrol dengan Pak Firly. Oke, jadi udah nggak galau lagi Pak Ridwan ya? Udah tidak, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak ya. Oke Pak Ridwan, sama-sama. Oke, sip. Kita lanjut sesinya Pak Dino ya, Pak Dino. Iya. Pak Ridwan yang sebagai coachnya kah? Saya jadi kopnya, Pak. Kayak Oke, seperti siap. biasa. Baik Pak Dino, selamat siang Pak Dino. Bagaimana kabar siang ini Pak Dino? Selamat siang juga Pak Ridwan. Alhamdulillah kabar baik. Pak Ridwan gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Dino juga baik Pak Dino. Terima kasih Pak Dino sudah mau hadir di room kita siang sore ini ya Pak Dino ya. Kita ada beberapa menit Pak Dino untuk ngobrol. Bagaimana kalau kita langsung ke tanya jawab ya Pak? Iya Pak. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan, Pak? Perasaan saya saat ini sedikit agak dilema Pak Ridwan. Ada sedikit permasalahan di kelas saya. Oh begitu ya Pak. Sebelum kita berbincang lebih jauh, kira-kira apa kira tujuan yang ingin Bapak capai dalam pembicaraan kita, Pak? Begini Pak Ridwan, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Harapan saya ada pencerahan atau ide-ide baru setelah perbincangan kita ini, Pak. Oh gitu Pak ya. Baik Pak, silakan Bapak ceritakan permasalahan yang Bapak hadapi.
Begini Pak Ridwan, permasalahannya ada di kelas saya Pak. Ada 2 orang siswa yang sering tidur ketika saya lagi menyampaikan pembelajaran Pak. Ketika saya tegur, alasannya pasti sama, yaitu ngantuk. Ketika saya tanya lebih dalam, mereka tidak menjawab dengan serius. Ada yang senyum, bercanda gitu Pak. Jadi setiap saya tanya itu ya alasannya ngantuk gitu Pak. Oh begitu ya Pak. Jadi Bapak merasa sedih ya Pak gara-gara ada 2 orang siswa seperti itu ya. Iya Pak, merasa sedih saya rasanya ada yang hilang atau gagal rasanya mendidik karena ada 2 orang siswa yang tidur ini Pak. Kalau saya boleh tahu bagaimana metode pembelajaran yang Pak Dino lakukan menurut Bapak, apakah sudah cukup menyenangkan untuk anak-anak itu Pak? Saya rasa sih Pak sudah cukup menyenangkan Pak untuk metode pembelajarannya. Oh, coba Bapak ceritakan metode apa saja yang sudah Bapak lakukan di kelas. Metode yang sudah pernah saya lakukan di kelas Pak, misalnya melakukan permainan, tanya jawab, dan bahkan saya juga sering kok Pak melakukan ice breaking, dan itu ketiganya itu sudah saya lakukan semuanya. Oh, sudah cukup menyenangkan ya Pak. Kalau menurut Bapak sudah cukup menyenangkan. Metode yang sudah cukup menyenangkan apakah yang menyebabkan anak-anak tidur itu Pak? Setelah saya pikir-pikir sih Pak, mungkin media yang saya gunakan dalam proses pembelajaran kurang bervariasi Pak. Jadi anak-anak tidak bersemangat Pak karena medianya itu saja. Jadi media yang saya terapkan itu monoton kayaknya Pak. Oh seperti itu. Nah kira-kira apa yang bisa dilakukan itu Pak? Sepertinya Pak saya harus memodifikasi media pembelajaran supaya dapat membangkitkan minat dan motivasi anak, misalkannya dengan menggunakan video interaktif, dengan menggunakan audio, supaya anak-anak merasa bahagia dalam menerima pembelajaran, karena pembelajaran yang menyenangkan itu adalah pembelajaran yang berpusat kepada anak. Mungkin itu bisa saya terapkan nantinya Pak. Wah itu rencana yang menarik Pak Dino. Menurut Pak Dino ini bagaimana ukuran keberhasilannya itu Pak? Ukuran keberhasilannya itu Pak adalah apabila murid saya yang tidur tadi tidak lagi tidur di kelas ketika saya dalam menyampaikan pembelajaran, karena dengan media pembelajaran yang bervariatif yang saya sampaikan, jadi murid-murid yang ngantuk itu jadi hilang ngantuknya gitu Pak. Sudah membuat rencana aksi, kira-kira kapan bisa dilaksanakan Pak? Sepertinya minggu ini saya mulai memodifikasi media pembelajaran dulu Pak. Setelah saya modifikasi media pembelajaran, kan media pembelajarannya dalam minggu ini Pak. Oh iya Pak, Pak lebih cepat lebih Pak. Jadi saya tidak berpantun di sini Pak ya. Bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Saya berkomitmen untuk melaksanakan aksi ini mulai minggu ini Pak. Kemudian saya akan mencari ide-ide dari berbagai sumber cara membuat media yang bervariatif sehingga dapat membangkitkan minat belajar siswa Pak. Oh bagus Pak. Nah di sini dalam melaksanakan ini kira-kira siapa saja Pak yang mendukung dalam aksi Bapak ini? Yang mendukung sih Pak, harapan saya pastinya rekan sejawat Pak dan juga kepala sekolah Pak. Oh gitu ya. Bagaimana tindak lanjut yang Bapak ingin dari coaching ini Pak? Tindak lanjutnya Pak, saya akan melaksanakan rencana aksi sebagai solusi dari permasalahan saya di awal tadi Pak. Kemudian tetap berkomunikasi nantinya dengan Pak Ridwan menyampaikan hasil dari rencana saya ini. Oh iya. Baik Pak Dino, saya senang Pak Dino sudah menemukan solusi dari permasalahan di lapangan di kelas Bapak tadi. Sudah tidak ada lagi ya Pak? Ya Pak. Semoga saya bisa melaksanakannya sesuai dengan yang direncanakan dan mendapatkan hasil yang diinginkan Pak. Baiklah Pak Dino, sepertinya kita sudah sampai di ujung obrolan kita sore
Hari ini saya tunggu kabar hasil rencana aksi Bapak nanti ya Pak. Semangat Pak Dino ya, tetap sehat, dijaga ya. Itu aja Pak Dino ya. Terima kasih telah menuntun saya menemukan solusinya ya Pak Ridwan. Ya sama-sama Pak Dino, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ridwan. Terima kasih. Oke. Pak Dino. Ya. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Dino setelah kita melakukan coaching ini Pak? Perasaan saya cukup ini Pak, cukup senang dan bahagia Pak. Senang bahagia kenapa Pak Dino? Karena Pak Ridwan telah berupaya untuk menuntun saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Makanya saya senang dan bahagia Pak. Oke, sip Pak Dino. Terima kasih Pak Dino. Silakan lanjutkan lagi. Ayo. Ya. Sebentar ya Pak ya. Sebentar Pak. Selamat sore Pak Perli. Gimana kabarnya nih sore ini Pak Perli? Ya, selamat sore Pak Dino. Puji Tuhan kabar baik Pak. Bapak sendiri bagaimana Pak kabarnya di sana? Alhamdulillah saya kabar baik juga Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak karena sudah bersedia hadir di Pikon kita sore ini. Pak Perli, kita ada waktu kira-kira 6 menitan untuk mengobrol dan bincang-bincang. Bagaimana kalau kita langsung mulai saja Pak? Boleh Pak, silakan Pak Dino. Perli, kalau saya boleh tahu nih ya, bagaimana sih perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini? Apakah ada sesuatu hal yang ingin Bapak diskusikan atau Bapak fokuskan di sesi kali ini? Bagaimana ya Pak? Saat ini saya tuh merasa bingung dan agak sedikit kecewa Pak, karena di kelas saya ada sedikit permasalahan yang berkenaan dengan siswa Pak Dino. Wah, begitu ya Pak. Sebelum kita berbincang lebih jauh lagi Pak, kira-kira apa tujuan yang ingin Bapak capai dalam pembicaraan kita ini Pak? Nah, sejujurnya Pak Dino, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami ini Pak. Harapannya ya saya akan mendapatkan pencerahan dan menemukan ide-ide baru setelah perbincangan kita di sesi ini Pak. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, sekarang coba Bapak ceritakan permasalahannya seperti apa yang terjadi di kelas Pak Perli. Nah, jadi seperti ini Pak Dino. Permasalahan yang terjadi di kelas saya itu ada beberapa anak yang ketahuan bermain game online saat di jam pelajaran saya Pak. Ketika saya sedang asik mengajar di depan kelas mereka. Lalu ketahuannya itu tidak hanya cuma satu kali saja Pak Dino. Ketahuannya itu sudah 2 kali ketika saya mengajar di kelas itu. Oh, begitu ya Pak. Jadi hal inilah yang membuat Bapak merasa bingung dan agak sedikit kecewa ya Pak, gara-gara ada beberapa anak yang ketahuan bermain game online saat di jam pelajaran Bapak. Iya, betul sekali Pak Dino. Saya merasa bahwa anak-anak tersebut tidak fokus saat saya mengajar dan menjelaskan materi di kelas itu Pak Dino. Oh, begitu ya Pak. Apakah anak-anak yang bermain game online di jam pelajaran Bapak ini ada kaitannya dengan metode pembelajaran yang sering Bapak terapkan di kelas ini Pak? Mungkin juga ya Pak Dino ya, ada kaitannya dengan metode pembelajaran yang saya terapkan. Nah, sekarang coba Pak Perli ceritakan metode apa yang sudah Pak Perli terapkan di dalam kelas. Biasanya Pak Dino, saya menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok saja Pak. Ditambah lagi di sekolah saya ini jam sejarah itu biasanya berada di jam-jam akhir pelajaran. Mungkin hal ini jugalah yang membuat anak-anak itu mudah bosan dan terkadang mengantuk juga Pak di jam pelajaran saya Pak. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak, menurut Bapak dengan metode yang sudah Bapak terapkan ini, apakah menjadi salah satu penyebab anak-anak tersebut bermain game online saat di jam pelajaran Bapak? Ya mungkin juga Pak, mungkin itu salah satu penyebab anak-anak tersebut bermain game online saat di jam pelajaran saya.
karena cara atau metode saya mengajar itu kurang menarik bagi mereka Pak, sehingga mereka lebih memilih alternatif lain untuk menghilangkan kejenuhannya ya tadi dengan bermain game online Pak Dino. Hmm. Nah, sekarang strategi apa yang kira-kira bisa Pak Ferli lakukan? Nah, strategi yang bisa saya terapkan, saya akan memanggil anak-anak yang bermasalah tersebut dan melakukan pendekatan secara personal dan menanyakan alasan kenapa mereka tuh sampai bermain game online saat di jam pelajaran saya, Pak. Kemudian saya juga akan mengubah metode mengajar saya dengan metode mengajar misalnya bermain peran atau sosiodrama, karena di pelajaran sejarah ini identik sekali dengan ya tadi tentang bermain peran anak-anak. Jadi ketika belajar mereka bisa saya suruh nanti coba mempraktekkan atau bermain peran saat di jam pelajaran saya. Dan kemudian saya akan menambah atau membuat ice breaking di sela-sela pembelajaran. Dengan begitu Pak Dino bisa membangkitkan motivasi anak dan menghilangkan perhatian anak untuk berhenti bermain game online saat di jam pelajaran saya, Pak. Wah, rencana dan strategi yang menarik ini Pak. Menurut Pak Ferli, ini ya, bagaimana ukuran keberhasilan rencana yang Bapak terapkan nanti? Nah, menurut saya Pak Dino, ukuran keberhasilannya nanti apabila semua anak-anak di kelas saya itu aktif saat jam belajar, sehingga terciptalah suasana kelas yang kondusif saat di jam pelajaran saya berlangsung, Pak. Wah, luar biasa ya Pak ya, hebat sekali Pak Ferli. Apakah Pak Ferli sudah membuat rencana aksinya? Kira-kira kapan Pak Ferli bisa melaksanakannya? Saya akan melaksanakan pada pertemuan selanjutnya, Pak, minggu depan. Luar biasa Pak Ferli ini ya. Semoga terlaksana dengan baik ya Pak ya. Nah, bagaimana komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini? Tentunya saya akan berkomitmen untuk melaksanakan aksi ini pada pertemuan pembelajaran selanjutnya, Pak Dino. Saya akan berusaha untuk bisa menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan pastinya menjadikan pembelajaran sejarah yang lebih menyenangkan bagi anak-anak saya di kelas nantinya, Pak. Nah, kira-kira menurut Pak Ferli nih, siapa yang bisa mendukung untuk menjalankan komitmen Bapak ini? Menurut saya dukungan dari rekan-rekan guru di sekolah sangat diperlukan dalam hal ini, Pak. Nah, sekarang bagaimana tindak lanjut yang Bapak inginkan dari coaching ini? Tindak lanjutnya, saya akan berusaha melaksanakan rencana aksi ini sebagai bentuk solusi dari permasalahan saya alami ini, Pak. Semoga saya bisa menjalankannya dengan baik dan semoga sesuai dengan harapan dan keinginan saya, Pak Dino. Saya senang dan bangga dengan Pak Ferli sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang Pak Ferli alami di kelas. Iya, Pak Dino, saya juga senang karena bisa berbagi cerita juga dengan Pak Dino di sore hari ini, Pak. Iya Pak Ferli, wah tidak terasa ya Pak Ferli ya, cerita-cerita kita ini ternyata sudah ini ya sudah juga ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak, sambil ngopi bareng, sambil cerita tentang hasil rencana aksi yang Bapak lakukan. Tetap semangat dan selalu sehat ya Pak Ferli ya, tetap jaga kewarasan ya. Oke Pak Dino, siap Pak. Nanti saya akan ceritakan ke Bapak lah tentang hasil rencana saya. Terima kasih juga Pak Dino atas kebersamaannya selama kita Vicon ini. Pak Dino pun tetap semangat juga di sana, kemudian selalu jaga kesehatan, tetap semangat menjalankan tugas di daerah 3T Pak ya. Sama-sama Pak Ferli, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore Pak Ferli ya. Ya, selamat sore juga Pak Dino, Tuhan memberkati. Pak Ferli, bagaimana perasaan Pak Ferli setelah di coaching tadi? Ya, terima kasih Pak Dino. Jadi perasaan saya setelah di coaching oleh Pak Dino tadi, saya merasa lebih tenang, senang juga, kemudian lebih rileks dan tidak canggung lagi Pak Dino. Jadi terima kasih Pak Dino telah berhasil menuntun saya menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi sendiri. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu langsung ya Pak Dino ya. Tunggu Pak Dino turun ke Sintang, jadi lebih enak kita bincang-bincang dan ngobrolnya. Sekali lagi terima kasih ya Pak Dino ya. Iya. Siap Pak Ferli, siap. Terima kasih. Oke, sip.